Sejak gue bikin konten tentang gimana caranya beli Adobe Original, gue baru tahu ternyata banyak dari kalian yang pengen tobat dari versi Pak Tani tapi nggak ngerti caranya gimana. Bahkan ada yang baru tahu, oh ternyata bisa ya beli menggunakan kartu debit bank lokal. Tapi kalau gue lihat di kolom komentar, banyak juga yang bingung terkait beli-membeli atau tentang per-Adobean ini. Nah, di video kali ini gue akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. BTW, gue juga udah ngasih marker di video ini di bawah sini. Jadi kalau kamu punya pertanyaan yang sama dan pengen tahu jawabannya apa, ya langsung aja ya, tinggal loncat-loncat lewat marker sini. Oke, yang pertama, Mas tanya dong, kalau yang versi student verifikasi data-datanya gimana ya? Apa berlaku di Indonesia? Nah, jadi ini tuh untuk teman-teman yang mau berlangganan Adobe tapi mau pilih paketnya itu bukan paket personal atau bisnis, tapi pilih paket yang student atau yang teacher. Emang sih harga di sini tuh untuk student dan teacher itu lebih murah, tapi teman-teman itu perlu punya email kampus, email sekolah gitu untuk membuktikan bahwa teman-teman itu memang adalah sebagai student atau sebagai teacher. Nah, verifikasinya itu gimana? Biasanya verifikasinya itu nanti si Adobe itu, ini sepengalaman gue ya, karena gue juga dulu pernah beli yang versi student. Ini biasanya Adobe itu akan ngirim email verifikasi ke email student kita .sch atau .ac.id atau apapun itu, pokoknya email sekolah kita, dan nanti kita bisa ngeklik link di sana. Atau biasanya dia itu suka minta verifikasi kita ngefotoin kartu guru mungkin ya, atau kartu tanda mahasiswa kita, dan nanti diverifikasi oleh Adobe-nya. Kita juga nanti perlu juga nginputin data-data terkait instansi sekolah kita gitu. Jadi misalnya kita dari instansi apa. Kalau misalnya student itu biasanya kita masuk dari tahun berapa dan lulus di tahun berapa. Dan itu verifikasinya nggak cuma sekali pada saat kita daftar, tapi juga itu seingat gue itu tiap tahun. Jadi nanti di tahun pertama itu kita misalnya dimintai verifikasi, misalnya pas daftar, terus kemudian di tahun kedua pas kita perpanjangan itu nanti akan dimintain verifikasinya juga. Tapi itu dulu, gue nggak tahu kalau yang sekarang, harusnya juga sekarang masih sama sih verifikasinya kayak gitu. Terakhir gue ngomong sama CS-nya Adobe, kalau gue pengen berlangganan yang versi student atau teacher gitu ya, gue perlu memprovide data-data untuk verifikasi bahwa gue memang adalah student atau gue adalah seorang guru. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killearn pada video kali ini. Ini dia. Selanjutnya, harus online nggak ya? Nah, ini tuh pertanyaan terkait apakah teman-teman itu harus terkoneksi dengan internet ketika menggunakan aplikasi-aplikasi Adobe yang berbayar. Jawabannya adalah enggak. Teman-teman nggak perlu terkoneksi dengan internet, atau dalam mode offline pun juga bisa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi dari Adobe ini kalau teman-teman membeli yang versi originalnya. Tapi mungkin ada beberapa fitur yang nggak bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan versi offline atau tidak tersambung dengan internet ini. Salah satunya mungkin adalah si fitur AI-nya seperti Generative Expand, Generative Fills. Terus kemudian yang nggak bisa dipakai itu adalah si fitur Creative Cloud-nya. Jadi si drive atau untuk nge-sync aset-aset di tiap aplikasi itu mungkin nggak bisa kepakai. Sisanya sih penggunaannya masih normal-normal aja. Dan gue juga pernah baca di beberapa forum gitu ya, bahwa teman-teman tuh harus online sesekali. Tapi ini sesekali aja ya, mungkin sebulan sekali kali ya, untuk si Adobe-nya itu ngecek bahwa oh memang benar nih teman-teman itu masih berlangganan si Adobe Creative Cloud-nya ini. Kalau nggak ya biasanya sih, kalau misalnya teman-teman lama nggak offline sih, aplikasinya ya nggak bisa kepake gitu aja sih. Selanjutnya, Bang mau nanya, kalau cuma langganan 2 bulan lebih baik pakai paket yang mana ya? Atau paket yang 1 tahun aja? Dan kalau berhenti nanti ada fee-nya gak Bang? Nah, untuk teman-teman yang pengen langganannya itu cuma sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, gue saranin sih ambil paket yang bulanan, yang harganya tentunya lebih mahal ya, yang ini, paket yang ini. Karena apa? Karena kalau teman-teman pilih paket yang bawahnya itu memang bayarnya bulanan, tapi teman-teman itu ada kontrak untuk langganan 1 tahun. Jadi ketika teman-teman itu di bulan kedua misalnya ya pengen berhenti, itu nanti teman-teman akan ada denda, dan dendanya yaitu sebesar harga langganan dikali jumlah bulan yang belum dijalani. Contohnya ya, kalau misalnya teman-teman berhenti di bulan ke-1, berarti kan ada 11 bulan yang belum dijalani, tinggal dikali ya 11 bulan dikali harga langganan teman-teman. Dan kalau teman-teman itu udah terlanjur berlangganan
berlangganan yang 1 tahun tapi bayarnya bulanan, itu teman-teman masih bisa mengcancel di 14 hari pertama. Dan kalau mengcancel di 14 hari tersebut, teman-teman itu nggak kena denda sama sekali. Ya baiknya kalau teman-teman itu pengen nyoba aja gitu ya, misalnya sebulan 2 bulan, ya teman-teman pilih yang paket langganan yang bulanan aja. Memang harganya lebih mahal, tapi ya setidaknya teman-teman nggak kena denda. Halo bang, bisa bantu aku buat berhenti paket Adobe? Aku nggak tahu ternyata ada 2 paket pembayaran yang aku ambil dan aku pengen berhenti berlangganan keduanya karena biaya kuliah. Semoga dibalas. Oke, jadi di sini gimana sih kita tahu bahwa kita itu punya berapa paket di langganan Adobe kita? Itu teman-teman tinggal login aja ke website Adobe-nya seperti ini, sampai bentuknya seperti ini ya di akun teman-teman. Teman-teman login aja, kemudian teman-teman ke bagian sini, Your Plan. Di sini teman-teman bisa ngelihat beberapa paket yang teman-teman ambil. Di sini gue punya 1 paket yang gue ambil, yaitu adalah si Creative Cloud All Apps 100 GB. Kalau teman-teman punya paket lain, misalnya fotografi plan atau gue nggak tahu itu apa gitu ya, sampai bisa 2 paket, harusnya sih keluarnya nanti di bagian sini di sebelahnya. Dan kalau teman-teman pengen meng-cancel salah satu dari paket ini, teman-teman tinggal klik aja plan yang ingin di-cancel. Contohnya di sini si Creative Cloud All Apps 100 GB. Ini gue klik yang Manage Plan. Kemudian nanti di bagian kanan di Available Action, teman-teman tinggal pilih aja yang bawah ini, End Your Service. Di sini teman-teman pilih yang Cancel Your Plan. Nanti kalau teman-teman klik yang bagian Cancel Plan ini, teman-teman nanti akan disuruh login lagi. Terus kemudian nanti teman-teman akan dikasih tahu apa aja sih yang hilang ketika teman-teman meng-cancel plan ini. Dan kalau misalnya ada denda, itu nanti akan dimunculkan juga di situ berapa dendanya, dan juga akan dikasih tahu setelah teman-teman meng-cancel ini, teman-teman bisa mengakses aplikasi Adobe itu sampai tanggal berapa. Setelah itu ya sudah, teman-teman berhasil untuk meng-cancel si plan Adobe-nya. Gue juga udah punya video terkait cara meng-cancel denda tersebut, jadi teman-teman bisa meng-cancel tanpa terkena denda. Permisi bang, mau nanya, kalau ganti metode pembayaran caranya gimana ya? Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Teman-teman tinggal ke website Adobe-nya dan login. Terus kemudian di bagian sini teman-teman pilih aja yang ini, Edit Billing dan Payment. Di sini teman-teman bisa mengedit metode pembayaran yang teman-teman punya. Di sini teman-teman bisa nambah kartu baru atau mengedit kartu yang udah ada. Ketika udah diedit gitu ya, teman-teman tinggal klik save dan nanti otomatis pembayarannya itu langsung terupdate. Gampang kan? Selanjutnya, pakai Jago Syariah 2 kartu dan kartu Genius 2 kartu tetap nggak bisa, sama-sama a transaction fail. Ada yang punya masalah yang sama dan ada yang punya solusinya. Nah, kalau ini tuh terkait pembayaran Adobe menggunakan kartu debit bank lokal ya. Gue juga sebelumnya bilang bahwa teman-teman itu bisa bayar Adobe ini menggunakan kartu Jago Syariah dan juga kartu Genius. Tapi memang gue juga ngeliat di beberapa kasus itu si kartu debitnya itu nggak bisa dibuat untuk melakukan pembayaran ini gitu. Gue juga masih nggak ngerti kenapa ada yang bisa ada yang enggak. Teman-teman bisa nanya aja ke CS masing-masing banknya, entah itu Bank Jago atau Bank Genius gitu ya. Karena kalau ke CS Adobe-nya tentu mereka bilangnya juga coba aja ganti kartu pakai kartu kredit gitu. Jadi teman-teman tanya ke provider banknya masing-masing dan juga pastiin bahwa teman-teman itu tidak menggunakan kartu yang logonya adalah GPN gitu. Jadi pakai yang Mastercard atau pakai yang Visa, dan juga pastiin saldonya itu ada atau cukup, dan lebihin dikit mungkin sekitar lebihin mungkin 50.000. Serta teman-teman juga pastiin bahwa untuk menyalakan fitur mungkin ya di sini pembayaran internasional. Kalau udah itu semua dinyalain, harusnya sih udah bisa. Tapi kalau nggak bisa ya gue saranin untuk ngontak si CS masing-masing provider bank. Dan gue lihat juga beberapa di X gitu ya, banyak yang mengalami hal serupa, dan si provider bank ini juga cukup helpful kok untuk ngebantu teman-teman biar bisa melakukan pembayaran ini. Minimal saldonya berapa bang? Ini juga udah dijawab di sebelumnya ya. Untuk minimal saldonya itu sebenarnya seharga langganan yang teman-teman beli, tapi ditambah sekitar 50 ribuan. Kenapa ditambah sekitar segituan? Karena untuk mengatasi gagal bayar karena ada perbedaan harga kurs dari dolar ke rupiah dari masing-masing provider bank, dan juga biasanya sih ada pajak dan kawan-kawannya. Jadi baiknya sih dilebihin aja si saldonya itu daripada gagal bayar, terus kemudian ada biaya potong ketika teman-teman gagal bayar. Bang, apakah bisa otomatis kepotong tiap bulan bang? Soalnya saya selalu gagal buat pembayaran tiap bulan. Nanti nanti gak mau padahal saldo ada terus di Bank Jago. Mungkin di sini intinya bisa nggak sih kita itu melakukan pembayaran otomatis, jadi kita nggak perlu manual
untuk melakukan pembayarannya? Jawabannya adalah bisa, karena emang si Adobe ini tiap bulan itu akan narik secara otomatis. Contohnya di sini, misalnya Adobe itu narik setiap tanggal 12. Ya, sekarang misalnya 12 Desember gitu. Jadi nanti di 12 Januari Adobe itu langsung mengauto debit atau langsung memotong dana sebesar harga langganan itu dari rekening teman-teman. Jadi pastiin sebelum tanggal 12 atau sebelum tanggal jatuh temponya itu teman-teman mempunyai saldo yang cukup biar nggak kena dendanya. Tapi apakah ada case yang gagal potong tiap bulannya? Gue sih belum pernah mengalaminya. Sejauh ini gue sih selalu berhasil ya untuk kepotong secara otomatis. Biasanya sih paling telat sehari atau 2 harian aja sih dari Adobe-nya. Kalau misalnya tadi tanggal 12, kadang dia tuh nariknya mungkin tanggal 13, tanggal 14, ya suka-suka lah. Tapi gue sih memastikan bahwa saldo yang ada di rekening gue itu cukup, jadi gue gak kena denda ketika Adobe itu motong. Karena Adobe itu kalau motong biasanya sehari mungkin bisa nyoba sampai 3 kali ya. Lumayan kan uang denda 3 kali itu. Daftar sekali bisa untuk berapa device bang? Maksudnya mungkin berlangganan sekali itu bisa untuk berapa device? Setahu gue dan di websitenya, ini nanti gue kasih penjelasannya, satu akun itu bisa digunakan untuk 2 device tapi tidak secara bersamaan. Jadi misalnya kalau teman-teman di komputer 1 menggunakan Adobe Illustrator, di komputer 2 itu jangan pakai Adobe Illustrator lagi gitu di satu saat yang bersamaan gitu ya, tapi misalnya pakai Photoshop gitu. Jadi ganti-gantian aja diatur-atur gitu. Tapi ketika teman-teman login di device ketiga, nanti teman-teman tuh akan disuruh untuk menonaktifkan salah satu device yang sudah login sebelumnya gitu. Jadi misalnya teman-teman mau aktifin di device ketiga, teman-teman harus milih yang mau dinonaktifin itu device pertama atau device kedua. Jadi sebenarnya bisa ganti-gantian aja ya kalau teman-teman pengen hemat berlangganan untuk si Adobe ini. Lumayan kan, bisa patungan gitu ya untuk satu akun dipakai berdua. Kalau sudah berlangganan AI dan pengen update AI 2022 ke AI 2025 gratis gak? Yes, jadi kalau teman-teman itu udah berlangganan ya si Adobe ini, itu teman-teman gratis untuk update aplikasinya tiap tahun, tiap hari. Pokoknya setiap ada update teman-teman itu gratis untuk update aplikasinya selama teman-teman berlangganan. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman punya versi yang jadul terus tiba-tiba ada keluar versi yang terbaru, teman-teman nggak perlu bayar lagi karena ya paketnya berlangganan. Masa update perlu bayar lagi? Terima kasih bang, berhasil. Tapi pas mau download itu selalu gagal bang. Sebelumnya saya pakai software bajakan, pas mau pakai yang ori udah bayar tapi malah selalu gagal download bang. Thank you. Dan biasanya kalau gagal download ini setelah pakai yang bajakan itu biasanya pas teman-teman pakai yang bajakan itu teman-teman kan suruh ngeblok ya tanda kutip si hostnya, sehingga komputer teman-teman itu nggak bisa mengakses ke website Adobe. Biasanya sih problemnya di situ. Coba teman-teman cek dulu file host teman-teman atau coba di uninstall secara bersih gitu ya si aplikasi-aplikasinya. Mungkin ada si jamu-jamunya yang masih ketinggalan sehingga teman-teman nggak bisa melakukan koneksi ke website Adobe-nya sehingga gagal download terus ya. Gue juga pernah pakai yang bajakan gitu ya, dan gue juga tahu banget di file host itu kita tuh suka masukin beberapa website yang ada nama Adobe-nya. Dan di situ kita tuh intinya adalah ngeblok semua koneksi yang ada kaitannya dengan website-website tersebut, baik itu koneksinya dari luar ke komputer kita maupun dari komputer kita ke luar. Dan juga pastiin si firewall teman-teman juga ngeblok si website-website tersebut. Jadi sehingga si komputer teman-teman ini bisa connect ke website Adobe-nya dan akhirnya berhasil untuk mendownload aplikasi-aplikasi dari Adobe-nya. Bang, cara pembeliannya tapi menggunakan nama satu kata cuma first name gimana? Ya, nama last name-nya diisi first name juga. Simple sih. Pakai jago parah, transaksi gagal malah terpotong 10.000 per transaksi dengan alasan saldo kurang. Modus baru kuras saldo orang. Ini terjadi nggak cuma di kartu jago aja, tapi pas itu gue pas pakai kartu debit Genius juga mengalami seperti ini. Ketika saldo gue kurang, gue akan terkena biaya admin sebesar 5.000 kalau dulu ya per transaksi. Bayangin aja kalau sehari Adobe itu nagih kita sebanyak 4 kali, ya gue kehilangan 20.000 per harinya. Dan ini gue nggak tahu ya ini modus baru buat kuras saldo orang, tapi menurut gue kita udah bisa beli aplikasi-aplikasi luar negeri menggunakan kartu debit digital aja. Menurut gue itu udah bagus daripada kita harus mengapply kartu kredit gitu ya untuk beli aplikasi-aplikasi tersebut. Menurut gua ini tuh ada karena perbedaan sistem dari kartu kredit dan juga kartu debit gitu.
Jadi ya pastiin aja sih saldo teman-teman itu cukup ketika tanggal tagihannya atau ketika membeli aplikasi-aplikasi yang ada di website Adobe. Bang, kalau mau langganan tahunan tapi bayar bulanan bisa nggak? Apa saya harus isi saldo di kartu Jago itu untuk langganan setahun atau bisa tiap bulan? Yes, kamu bisa langganan setahun tapi bayarnya bulanan. Jadi ini kayak nyicil gitu ya, dan itu harganya lebih murah. Dan kamu cuman perlu ngisi tiap bulannya itu harga yang dibayar tiap bulan, nggak perlu setahun. Contohnya misalnya di sini kamu langganan untuk 1 tahun, harga per bulannya 200.000, ya kamu nggak perlu ngisi 2,4 juta gitu ya di rekening kamu cuman perlu isi 200.000 aja per bulannya. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika kamu langganan setahun tapi bayarnya bulanan, itu tuh ada konsekuensi untuk didenda ketika kamu berhenti berlangganan di tengah-tengah bulannya. Itu aja sih yang perlu diperhatikan. Kalau kamu nggak mau pengen kena denda, ya bayarnya, ya kamu pilih paket yang bulanan, bayarnya bulanan, tapi harganya biasanya sih lebih mahal. Dan aku baru saja kehilangan uangku di Danaku 500.000. Setelah aku cek riwayat di Danaku, aku mentransfer ke CapCut 530.000 dan aku bingung, aku merasa tidak mentransfer. Untuk pertanyaan ini mungkin nggak spesifik tentang Adobe ya, tapi lebih ke biasanya payment yang ada di luar negeri itu kayak gimana. Mungkin ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya mendapatkan free trial gitu ya, misalnya di CapCut, di Adobe itu kalau ada free trial itu biasanya teman-teman itu disuruh untuk buat akun satu, dan setelah buat akun teman-teman itu diminta untuk memasukkan metode pembayaran ya. Kalau di sini contohnya mungkin Dana, kalau di Adobe mungkin kartu debit lokal teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan ngisi informasi-informasi terkait bayar teman-teman. Dan perlu diperhatikan ketika masa trialnya habis, itu si aplikasi bisa langsung narik dana dari rekening teman-teman karena mereka udah punya informasi tersebut ya, informasi rekening teman-teman, dan itu langsung ditarik otomatis oleh aplikasinya tanpa meminta persetujuan dari teman-teman. Jadi ketika teman-teman mencoba sesuatu yang free trial dan teman-teman perlu memasukkan metode pembayaran, itu teman-teman harus berhati-hati, terutama ketika masa trialnya mau habis, itu teman-teman langsung cancel aja trialnya dan hapus si informasi tentang metode pembayaran teman-teman biar si aplikasinya nggak bisa langsung ngambil dana dari rekening teman-teman. Dan kalau di sini kasusnya kayaknya ya, biasanya trialnya itu udah habis dan dia nggak sadar kalau trialnya udah habis, apalagi kalau trialnya itu panjang 14 hari. 14 hari itu menurut gue udah cukup panjang untuk kita lupa bahwa kita itu menggunakan trial. Dan tiba-tiba di hari ke-14 itu si CapCut-nya langsung ngambil dana 500.000 dari rekening teman ini, terus kemudian mungkin 30.000 itulah biaya admin dan pajak biasanya sih seperti itu. Jadi jangan lupa kalau teman-teman mau trial itu perhatikan dengan baik-baik, dan kalau disuruh masukkan metode pembayaran itu teman-teman harus waspada aja sih, harus ingat aja kalau perlu pasang appointment di kalender biar teman-teman nggak lupa. Halo Bang, saya mau tanya tentang Adobe. Bang, saya kan di Mac itu pakai Adobe yang bukan Ori. Saya baru switch ke Adobe Ori yang langganan di web. Pertanyaan saya, kalau saya install yang baru Ori, apakah saya harus uninstall dulu Adobe yang lama yang bukan Ori? Bagaimana Bang step by stepnya? Terima kasih. Yes, kalau teman-teman baru pindah dari yang versi Pak Tani ke versi yang Ori, usahakan teman-teman itu menguninstall aplikasi-aplikasi yang tidak Orinya. Dan juga teman-teman itu harus menginstal bersih ya sampai ke jamu-jamunya. Kadang yang bikin install tidak berjalan dengan lancar itu ya si jamu-jamunya itu. Gimana step by stepnya gue juga kurang tahu. Teman-teman bisa searching aja di YouTube gimana cara membersihkan aplikasi atau install aplikasi secara bersih sampai ke belakang-belakangnya, ke bagian root-rootnya itu. Dan yang terakhir, cara bedain crack sama bukan gimana? Paling gampang sih teman-teman bisa ngecek fitur Creative Cloud-nya itu berjalan apa enggak. Kalau itu berjalan, seharusnya itu yang bukan crack. Dan fitur generative AI-nya itu harusnya bisa berjalan kalau menggunakan yang versi original. Gue sih belum pernah lihat ya yang versi crack-crackan itu bisa menjalankan si generative AI-nya itu. Tapi biasanya sih paling sederhananya itu adalah si fitur Creative Cloud-nya itu bisa dipakai. Dan juga kalau yang crack itu biasanya aplikasinya satuan diinstalnya, tidak menggunakan si Adobe Creative Cloud yang seperti ini. Yang satu aplikasi kita install, kemudian kita tinggal menginstal aplikasi-aplikasi Adobe lainnya melalui aplikasi tersebut.
Jadi itu dia beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bingung terkait berlangganan Adobe Original dan juga aplikasi-aplikasi Adobe Original. Kalau masih ada pertanyaan terlewat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini dan nanti gue akan kumpulin pertanyaan-pertanyaannya dan akan gue buat video lagi seperti ini biar mempermudah teman-teman yang lainnya. Klik like kalau teman-teman menyukai video ini dan juga share video ini kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Segitu aja dari gue, saya Kemal Killer dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.